Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, apa saja sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Mari kita simak video ini. Dan perdamaian dunia. Berikut penjelasannya. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia II, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya Blok Barat dan juga Blok Timur. Di Konferensi Kolombo, Sri Lanka, pemikiran membuat KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Tindak lanjut dari pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini yang menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya ada 3. Yang pertama, mengadakan KAA di Bandung pada bulan April tahun 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Ketiga, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Nah, kali ini kita akan bahas selanjutnya keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia. Selanjutnya ada masih di Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ada beberapa poin. Yang pertama, pada tanggal 3 Januari tahun 1955 di Bandung, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata atau dibaca Haryadinata, seorang gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak untuk hadir karena masih diserang oleh penjajah. Poin yang kedua, Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara dengan 5 negara sebagai sponsor KAA. Agenda dalam Konferensi Asia Afrika inilah antara lain membicarakan tentang kerjasama ekonomi, budaya, HAM, dan hak menentukan nasib sendiri. Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia dan kerjasama internasional, serta deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radioactivity, and Declaration on the Promotion of the World Peace and Cooperation. Dokumen Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation inilah yang kemudian kita kenal sebagai Dasar-Sila Bandung. Selanjutnya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah misi Garuda. Nah, apa saja yang dimaksud dengan misi Garuda itu? Nah, jadi dalam misi Garuda ini, kontingen Garuda atau pasukan Garuda itu adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awal munculnya pasukan ini karena adanya konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 1956. Saat itu, negara Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui dan pada tanggal 5 November tahun 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces atau disingkat UNEF. Indonesia pun menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF. Indonesia telah mengirimkan misi Garuda 1 sampai misi Garuda 26 C2 menurut data
Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin, tanggal 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Saat ini, pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Selanjutnya, pengiriman kontingen Garuda setingkat batalion di Kongo, yaitu kontingen Garuda II pada tahun 1960 sampai tahun 1961, dan kontingen Garuda III di tahun 1963 sampai 1964, lalu kontingen Garuda IV pada tanggal 7 April 1973, kontingen Garuda V pada tanggal 23 Juli 1973, dan kontingen Garuda 7 ke Vietnam untuk melakukan pengawasan terhadap gencatan senjata. Dicatat ya tanggalnya. Kemudian, kontingen Garuda 6 pada tahun 1973 sampai 1974 dan kontingen Garuda 8 pada tahun 1974 sampai 1979 ke Mesir. Selanjutnya, kontingen Garuda 12 pada tahun 1992 sampai 1994 ke Kamboja. Lalu kontingen Garuda 16, kontingen Garuda 14 di tahun 1995 ke Bosnia, dan kontingen Garuda 23 _Unifil di tahun 2006 sampai 2015 ke Lebanon. Kontingen Garuda lainnya merupakan pengamat militer di berbagai misi PBB di dunia, termasuk Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI yang menjabat sebagai Chief Military Observer pada Kongo 14 di Bosnia, atau sesuai UNTAES tahun 1995 sampai 1996. Kemudian, masih sambungan dari misi Garuda atau pasukan Garuda. Selanjutnya, pengiriman kontingen Garuda setingkat batalion di Kongo, yaitu kontingen Garuda II pada tahun 1960 sampai 1961 dan kontingen Garuda III di tahun 1963 sampai 1964. Ini merupakan sambungan penjelasan sebelumnya. Selain itu, peran lain Indonesia dalam UN Peacekeeping Operation ialah Indonesia telah mengirimkan kapal lautnya, yaitu KRI Diponegoro, sejak tahun 2009 untuk bergabung dengan Maritime Task Force atau disingkat MTF of the UNIFIL di Lebanon. Beberapa posisi high-ranking official di UNIFIL juga telah dipercayakan kepada Indonesia, yaitu Chief of Staff of the Maritime Task Force atau MTF dan Deputy Commander Sector East di UNIFIL. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam UN atau UNPKO di kawasan Amerika, yaitu pada UN Stabilization Mission in Haiti atau disingkat MINUSTAH. Indonesia memiliki visi untuk menjadi bagian dari 10 besar negara penyumbang personel dan menempatkan 4.000 personel di berbagai MPP PBB. Saat ini target 10 besar telah tercapai dan visi 4.000 personel diharapkan akan dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hingga akhir November tahun 2018, Indonesia telah menjadi peringkat 7 dari 124 negara penyumbang personel pada misi perdamaian PBB. Dengan 3.544 personel Indonesia, 94 diantaranya perempuan. 850 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas atau Satgas kontingen Garuda Konga, 39B Rapid Deployable Battalion terima penghargaan dari PBB.
Selanjutnya adalah menjadi anggota Dewan Tidak Tetap PBB atau menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi, tugas Dewan Keamanan secara umum adalah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Secara lengkap, fungsi dan kewenangan utama Dewan Keamanan PBB diantaranya 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan pasal 24 Piagam PBB. 2. Menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada MU atau sesuai dengan pasal 4 ayat 2. Ketiga, merekomendasikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada MU sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6. Keempat, menyampaikan rekomendasi calon sekjen PBB sesuai dengan pasal 97. Kelima, memilih calon hakim Mahkamah Internasional sesuai dengan pasal 40 dan 61. Dilansir dari penjelasan Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 sampai tahun 2020 bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan Republik Dominika. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari tahun 2019 hingga 31 Desember tahun 2020. Keanggotaan DK atau singkatan dari Dewan Keamanan PBB Indonesia tersebut merupakan yang keempat kalinya. Setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 1974 sampai 1975, 1995 sampai 1996, dan dari tahun 2007 sampai 2008. Apa saja sih fungsi DK atau Dewan Keamanan itu? Fungsi DK untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dijabarkan dalam bab 6 dan bab 8 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam bab 6, penyelesaian sengketa secara damai. Sekiranya terdapat situasi yang berpotensi membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, DK atau Dewan Keamanan dapat 1. Meminta para pihak menyelesaikan sengketa secara damai, antara lain dapat melalui negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies, or arrangement on other methods, sesuai dengan pasal 33. Yang kedua, melakukan investigasi sesuai pasal 34. Ketiga, merekomendasikan prosedur dan metode penanganan sengketa sesuai pasal 36 sampai 38. Yang kedua, bab 7, ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran kondisi damai, atau tindakan agresi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Dewan Keamanan diantaranya yang pertama, menentukan keberadaan threat to peace, breach of the peace, atau act of aggression. Yang kedua, mengajukan rekomendasi sesuai dengan pasal 39 yang dapat berupa 1. Tanpa menggunakan kekuatan bersenjata seperti embargo sesuai dengan pasal 41 dan 2. Menggunakan kekuatan bersenjata sesuai dengan pasal 42. Selanjutnya peran Indonesia termasuk dalam pendiri gerakan non-blok. Nah, ini juga berpengaruh dalam perdamaian dunia. Gerakan non-blok atau GNB atau bahasa Inggrisnya Non-Aligned Movement atau disingkat NEM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme,
dan segala bentuk agresi militer, kependudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Adapun 5 prinsip gerakan non-blok yaitu: yang pertama, 1. Saling menghormati integritas dan teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Dunia adalah mendirikan ASEAN. Jadi Indonesia termasuk salah satu dari pendiri ASEAN. ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Berdirinya organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan 5 menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Di akhir pertemuan, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara atau pemerintahan negara-negara Asia Tenggara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand atau Tanat Khoman, menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau di ASEAN Declaration atau yang dikenal dengan deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration. Deklarasi Bangkok, apa saja itu deklarasi Bangkok? Selanjutnya, isi deklarasi Bangkok itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia. Nah, itu saja penjelasan saya tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Maaf apabila masih banyak kekurangannya. Terima kasih ya karena telah menonton. Sebaiknya kalau menontonnya jangan di skip karena banyak ilmu pengetahuan yang ada. Semoga bermanfaat ya. Dari saya Putri Kairuni. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa subscribe ya.